dan teman-teman, kami dari kelompok 6. Tak kenal maka tak sayang, izinkanlah saya memperkenalkan diri saya beserta teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Fania Daniela Bunga, biasa disapa Fania, saya berasal dari kelas D. Perkenalkan, nama saya Sarah Diva Ramadhani, mahasiswa MBKM. Perkenalkan, nama saya Willy Jessica Febriana Miramani dari kelas D. Perkenalkan, nama saya Abraham Jani Sitania Besi dari kelas B. Perkenalkan, nama saya Simpson Emmanuel Riutado dari kelas D. Perkenalkan, nama saya Hasbi Maulana dari kelas C. Perkenalkan, nama saya Ratu Amelia Syamsa Aulia dengan NPM 22777000210. Di sini saya merupakan mahasiswa PMM 2 dari Universitas Tidar Magelang. Kelompok kami akan membahas ruang lingkup bahasan hukum media massa. Selamat menyaksikan. Bukan empat mata Trans 7 dihentikan sementara. Komisi Penyiaran Indonesia Pusat melalui rapat pleno kemarin 9 Juni 2009 memutuskan untuk menghentikan sementara program Bukan Empat Mata terhitung mulai tanggal 13 Juni hingga 13 Juli 2009. KPI Pusat menilai Trans 7 belum merealisasikan komitmennya untuk melakukan perbaikan program tersebut. Berdasarkan pemantauan KPI Pusat, pada Juni 2009 pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, KPI menemukan adanya pelanggaran pada acara Buka Empat Mata. Pada episode tersebut, bintang tamu dari personil grup Kangen Band secara spontan mengeluarkan kata yang berkonotasi alat kelamin laki-laki. Padahal sebelumnya pada 8 Mei 2009, pihak Trans 7 menandatangani surat pernyataan untuk memperbaiki dan mengundurkan jam tayang program tersebut menjadi di atas pukul 10 malam waktu Indonesia Barat. Sayangnya, sampai dengan waktu yang ditentukan, komitmen ini belum direalisasikan. Kasus ini menurut saya KPI tidak harus menghentikan acara ini karena bisa dilihat dari mulai faktor waktu, keuangan hingga ekonomi yang didapatkan oleh seluruh kru akan berdampak pada kehidupan mereka. Kemudian tentang kata-kata yang dilontarkan itu tergantung perspektif, tergantung mereka yang menanggapi, entah itu biasa saja atau hal yang dilebih-lebihkan. Jadi singkatnya, KPI tidak harus menghentikan acara ini dalam sementara waktu karena akan berdampak yaitu dari ekonomi hingga waktu seluruh kru acara program tersebut. Jadi menurut saya bisa sih pemerintah itu dia mengatur serta mencabut hak izin dari penyiaran program-program media massa tersebut. Mungkin karena berdampak buruk juga bagi khalayak atau masyarakat yang menyaksikan program tersebut. Nah, jika dilihat dari satu sisi lain, itu juga bisa membuat masyarakat itu berpaling pada program masyarakat itu berpaling pada media online gitu. Karena kurangnya program-program yang dapat menghibur dengan rating tinggi ya bagi masyarakat untuk bisa ditonton. Nah, kira-kira menurut saya seperti itu sih. Kalau saya secara pribadi sih kurang setuju ya sama teman-teman yang lain yang bilangnya pro terhadap batasan hukum media massa yang harus ngatur-ngatur program apa sih yang harus ditayangkan di program media massa ataupun tulisan apa sih yang harus dimuat di media cetak. Ya, saya ngerti sih emang ada regulasinya, cuman kesannya sih kayak terlalu ngatur-ngatur gitulah. Kalau mau dibenah lagi, orang-orang zaman sekarang tuh nyarinya kebebasan berekspresi, di mana mereka tuh dapat ngomong sebebas-bebasnya mereka. Menurut saya sih kurang sih. Mungkin aturan-aturan tersebut bisa direvisi lagi sebelum bisa dipraktekin, jadi tidak menjadi keputusan yang bakal jadi penyesalan. Karena nanti orang-orang tidak nonton TV lagi, malah mereka nonton YouTube ataupun yang lain. Baik, menurut saya hukum media massa itu berhak mengatur tentang media-media massa dan pencabutan media massa. Karena dengan adanya hukum itu dapat memberikan efek jerah kepada pihak-pihak yang menayangkan penayangan yang tidak sepantasnya ditonton. Dan di sini konteks saya membahas terkhusus bagi anak-anak yang di bawah umur, karena banyak sekali sinetron yang menayangkan kejadian-kejadian atau hal-hal yang tidak sepatutnya ditonton oleh anak-anak di bawah umur. Dan dengan begitu, dengan adanya hukum media massa itu dapat mempertegas ataupun dapat menghilangkan ataupun dapat mengganti
program baru yang dapat bermanfaat bagi anak-anak juga dan juga bagi kalangan orang-orang dewasa. Dengan begitu kan media massa itu dapat memberikan efek yang baik, dapat memberikan dampak positif dan dapat meningkatkan kualitas media massa tersebut sendiri. Dan adanya hukum itu merupakan peran yang sangat penting karena itu dapat memberikan efek-efek yang baik bagi media-media tertentu yang tidak selayaknya. Itu pendapat saya, terima kasih. Oke, kalau menurut pendapat saya mengenai kasus tentang yang KPI memberhentikan sementara program siaran bukan empat mata itu, menurut saya itu terlalu gimana ya, kayak terlalu cepat gitu waktunya, karena kan program siaran itu memang sudah lama dan program tersebut pun sudah mempunyai banyak masa gitu kan. Jadi sebenarnya seharusnya bisa kayak dibicarakan dulu, walaupun memang sebelumnya sudah ada nih kesepakatan di tanggal sekian untuk untuk yang tayangan yang akan ditayangkan itu, tapi alangkah baiknya kan itu bisa dibicarakan lagi tanpa harus langsung memutus sepihak bahwa program tersebut itu langsung diberhentikan sementara. Menurut saya itu kayak kurang baik, karena dimana titik kebebasan titik kebebasan para kru ataupun para orang-orang yang memang berkontribusi pada program tersebut, kebebasan mereka berekspresi itu di mana? Karena itu kan namanya juga manusia, kesalahan manusia yang emang kita juga kayak lagi bercanda-bercanda, apapun kan nggak bisa dikontrol gitu. Jadi seharusnya mungkin bisa lebih dibicarakan lagi sebelum si pihak tersebut memutuskan untuk memberhentikan sementara. Oke teman-teman, jadi hari ini kita bakal bahas mengenai ruang lingkup bahasan hukum media massa. Setelah tadi ada contoh kasus dan juga pendapat dari anggota kelompok kami, ada yang pro, ada yang kontra, ada yang setuju tentang bagaimana hukum dapat mengatur media massa. Jadi kita perlu menentuin nih, mana sih batasannya, sampai mana hukum bisa mengatur-ngatur kebijakan-kebijakan di media massa. Kali ini kita bakal diskusi sama-sama bareng dari teman-teman dari kelompok 6. Pertanyaan pertama nih dari saya, apa ada undang-undang yang mengatur regulasi hukum media massa? Bisa jawab? Nah, untuk undang-undang yang mengatur regulasi dari media massa itu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Nah, dikemukakan fungsi dari pers nasional, di mana di dalamnya itu terdapat media massa merupakan bagian dari pers tersebut, di mana media massa itu yang pertama sebagai media informasi, memberi dan menyediakan informasi tentang peristiwa yang terjadi di sekitar masyarakat. Dan yang kedua, media massa itu sebagai media pendidikan, di mana memberikan pengetahuan serta menambah wawasan masyarakat. Dan ketiga, media massa sebagai media hiburan, di dalamnya memuat hal-hal yang bersifat hiburan untuk mengimbangi berita-berita berat yang sudah disampaikan oleh media. Kemudian ada juga tentang sebagai media kontrol sosial, yang dimana di dalamnya meliputi ada yang pertama social participation, yaitu keikutsertaan masyarakat dalam pemerintah. Kemudian ada social responsibility, yaitu pertanggungjawaban pemerintah terhadap rakyat. Kemudian yang ketiga ada tentang social support, yaitu dukungan rakyat terhadap pemerintah. Kemudian yang keempat social control, yaitu kontrol masyarakat terhadap tindakan-tindakan pemerintah. Kemudian yang terakhir ada sebagai lembaga ekonomi, yang dimana suatu perusahaan yang bergerak di bidang pers dapat memanfaatkan keadaan sekitarnya sebagai nilai jual, sehingga pers sebagai lembaga sosial dapat memperoleh keuntungan maksimal dari hasil produksinya untuk kelangsungan hidup lembaga pers itu sendiri. Oke teman-teman, jadi ada ya undang-undang yang mengatur mengenai bagaimana sih media itu harus bersikap, yaitu ada dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Jadi di situ tuh ada regulasi yang mengatur supaya media massa ini sesuai dengan norma-norma ketimuran yang ada, karena kan kita hidupnya di Indonesia. Jadi segala informasi yang kita dapat dari luar harus sesuai dengan norma-norma atau adat-adat ketimuran. Yang berikut saya pengen tanya lagi nih di teman-teman semuanya. Hukum media massa ini kan punya tujuan nih.
apa sih tujuan dari hukum media massa tersebut? Oke, baik. Hukum media massa sendiri mempunyai tujuan yang dapat dikelompokkan, yakni yang pertama, untuk mengendalikan media massa. Dalam konteks ini, peranan hukum media massa yakni merupakan instrumen untuk membatasi media massa agar tidak melenceng dari keinginan. Misalnya, pemerintah. Pada titik inilah hukum media massa disebut memiliki karakter politik. Yang kedua, untuk mengatur media massa agar berperilaku wajar sesuai dengan keinginan masyarakat agar tidak merugikan masyarakat. Dalam konteks ini, berarti media massa memiliki karakter sosial. Nah, saya ingin menambahkan sedikit teman-teman soal bagaimana tujuan dari hukum media massa ini. Jadi, regulasi dari media massa ini juga melibatkan kebijakan media massa, di mana kebijakan ini merupakan upaya untuk mengatur keberadaan media dan industrinya. Nah, kebijakan ini merupakan kebijakan komunikasi. Ini berarti kebijakan media massa merupakan kebijakan publik. Kebijakan media massa merupakan kumpulan prinsip dan norma yang mengatur sistem media massa yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, kebijakan media massa ini tidak dapat dipisahkan dari perkembangan sosial, politik, maupun ekonomi dalam sebuah negara. Nah, kedudukan media massa dalam politik menempati posisi yang cukup penting. Keberadaan media massa menjadi barometer suatu sistem politik. Oke, jadi gitu teman-teman penjelasan mengenai ruang lingkup batasan hukum dan media massa. Jadi teman-teman bisa tahu kan kalau sebenarnya kita sebagai penyebar informasi tidak bisa sembarangan menyebarkan informasi, tapi harus ada yang menyensor. Kalau dalam lembaga penyiaran itu kan disebut KPI, Komisi Penyiaran Indonesia. Sedangkan kalau di media cetak itu ada yang namanya gatekeeper. Mereka itu menyaring segala informasi yang disampaikan kepada masyarakat. Jadi kalau kita memuat tulisan ataupun bersiaran harus sesuai dengan regulasi yang ada, karena kita kan merupakan negara hukum ya, bukan begitu teman-teman? Oke, demikian hasil diskusi dari kelompok kami. Terima kasih. Jadi dapat disimpulkan melalui penjelasan yang tadi teman-teman sampaikan bahwa regulasi media ini sangat diperlukan sebagai alat kontrol dan pembinaan media, baik media cetak maupun media online oleh pemerintah dan lembaga lainnya. Hal tersebut disebabkan karena Indonesia ini merupakan negara hukum yang memerlukan hukum sebagai aturan ataupun alat kontrol untuk mencapai berbagai tujuan. Salah satunya ini adalah intervensi untuk melindungi kepentingan umum dengan cara regulasi media, serta mendorong persaingan dan pasar untuk menetapkan standar teknis umum sebagai pasar media yang efektif. Jika tidak ada regulasi media yang jelas, maka informasi-informasi yang tersebar ini tidak akan merata dan tidak akan sesuai dengan kenyataannya. Nah, jadi sudah saatnya pemerintah untuk tidak abai soal ini dan melakukan perubahan terhadap UU Pers, terutama DPR, untuk membatasi namun lebih kepada memfasilitasi pers nasional agar tetap dapat berfungsi maksimal sebagai kontrol sosial di tengah perubahan teknologi. Justru di sini yang perlu ditekankan adalah bagaimana perubahan ditujukan kepada perubahan hukum yang lebih kuat terhadap insan pers. Demikian hasil diskusi dari kelompok kami mengenai bahasan hukum media massa. Semoga ibu dan teman-teman dapat mengerti dan memahami materi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan dan saran, ibu dan teman-teman dapat langsung menuliskannya di kolom komentar kami. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan karena kesempurnaan itu datang dari Tuhan dan kesalahan itu datang dari setan. Kita hanyalah korban. Ayu Ting Ting makan kepiting. Cakep. Thank you for everything. Jangan lupa like,